中华民族伟大复兴的梦想一定会实现。 Bayangkan, sebuah negeri yang dulu terjebak dalam kubangan kemiskinan, kini berdiri di puncak ekonomi global, stabil, perkasa, dan tak tergoyahkan. Bagaimana mungkin negara yang pernah menutup diri ini kini menjadi mesin pertumbuhan dunia? Apa rahasia di balik lonjakan luar biasa ini? Ternyata, jawabannya jauh lebih rumit dari sekedar reformasi ekonomi. Ini bukan hanya soal angka dan grafik pertumbuhan, tapi juga tentang kepemimpinan yang lihai membaca arah angin. Sistem meritokrasi yang bekerja bak mesin presisi, serta visi besar yang dijalankan dengan disiplin besi. Kisah ini bukan sekedar dongeng negeri tirai bambu yang bertransformasi menjadi naga ekonomi. Ini adalah strategi panjang yang terus bergerak, menggilas rintangan, dan membuat dunia bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa melakukannya? Dan lebih penting lagi, apa yang kita bisa pelajari dari perjalanan luar biasa ini? Bersiaplah, kita akan menyelami lebih dalam. Dunia menyaksikan transformasi China bak seekor naga yang terbangun dari tidur panjangnya. Negeri yang pernah tertatih dalam cengkraman sosialisme ortodoks kini menjelma menjadi lokomotif ekonomi global. Hanya dalam beberapa dekade dari negara yang tertutup dan terbelakang, kini China melesat menjadi raksasa industri, memproduksi segala hal, mulai dari ponsel hingga proyek infrastruktur di Afrika. Semua ini berawal dari satu toko, Deng Xiaoping. Pada akhir 1970-an, China masih terjebak dalam kebijakan ekonomi terpusat ala Mao Zedong. Eksperimen seperti Great Leap Forward dan revolusi kebudayaan tak hanya gagal, tetapi juga menyisakan kehancuran, kelaparan massal, kemiskinan akut, dan isolasi dari dunia luar. Rakyat dicekoki propaganda kejayaan komune kolektif, tapi kenyataannya dapur mereka tetap kosong. Namun, sejarah selalu memberi ruang bagi perubahan. Deng Xiaoping yang naik ke tampuk kekuasaan pada 1978 sadar bahwa jika China terus bertahan dalam doktrin lama, nasibnya hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah. Ia lantas mencetuskan reformasi dan keterbukaan, sebuah manuver yang secara halus mengawinkan kapitalisme dengan kontrol ketat negara. Di atas kertas tetap sosialisme, tapi dalam praktiknya pasar mulai diberi ruang bernapas. Langkah pertama adalah mencabut belenggu ekonomi dari pusat ke daerah. Deng memperkenalkan zona ekonomi khusus di kota-kota pesisir seperti Shenzhen, Zhuhai, dan Xiamen. Disinilah China mulai bermain dengan aturan kapitalisme. Investasi asing disambut, kebijakan pajak dilonggarkan, dan pasar diberikan fleksibilitas. Hasilnya, Shenzhen yang dulunya hanya kampung nelayan kini menjadi Silicon Valley-nya China. Strategi ini menarik modal global dalam jumlah yang tak tanggung-tanggung. Dengan upah tenaga kerja murah dan infrastruktur yang dibangun besar-besaran, China sukses menjelma menjadi pabrik dunia. Perusahaan multinasional antri membuka pabrik dari garmen hingga semikonduktor. Sementara itu, Deng juga mengguncang sektor pertanian.
sistem komune kolektif dihapus, diganti dengan Household Responsibility System, di mana petani bisa mengelola lahannya sendiri dan menjual hasil panen. Hasilnya, produksi pangan meningkat pesat. Rakyat yang sebelumnya bergantung pada jatah negara, kini punya insentif untuk bekerja lebih keras. Di sektor industri, Deng memilih jalan tengah. Alih-alih melakukan privatisasi brutal seperti Rusia pasca Soviet, ia memilih pendekatan bertahap. BUMN tetap ada, tapi diberi fleksibilitas pasar. Negara masih mencengkram sektor strategis seperti energi dan perbankan, tapi sektor lain dibuka untuk swasta. China tak membiarkan kapitalisme liar merajalela, tapi juga menutup pintu bagi mekanisme pasar. Namun tentu saja reformasi ini bukan tanpa konsekuensi. China kini menghadapi ketimpangan ekonomi yang kian menganga. Kota-kota seperti Beijing, Shanghai, dan Shenzhen tumbuh bak metropolis futuristik, sementara pedalaman China masih tertinggal jauh. Ketimpangan sosial menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Peristiwa Tiananmen 1989 menjadi bukti bahwa di balik pertumbuhan ekonomi ada keresahan yang membara. Rakyat yang mulai mencicipi kebebasan ekonomi pun bertanya-tanya, kapan kebebasan politik menyusul? Meski demikian, satu hal tak terbantahkan. Reformasi Deng Xiaoping mengubah wajah China selamanya. Dengan strategi ekonomi yang unik, menggabungkan tangan besi pemerintah dengan fleksibilitas pasar, China bukan hanya bertahan, tetapi juga mendikte aturan main ekonomi dunia. Kini, naga itu bukan sekedar bangun, tapi juga mengaum di pentas global. Dunia hanya bisa bertanya-tanya, seberapa jauh lagi ia akan melangkah? Pada akhir abad ke-20, China berdiri di persimpangan jalan, siap melangkah lebih jauh setelah periode transformasi besar di bawah Deng Xiaoping. Inilah peran vital Jiang Zemin yang menggantikan Deng pada 1993, membawa China menjadi kekuatan ekonomi dunia. Di bawah kepemimpinannya, langkah monumental pertama adalah bergabungnya China dengan WTO, sebuah pintu menuju pasar global yang lebih besar, mengubah negara itu menjadi pabrik dunia. Jiang Zemin tak hanya membuka pasar internasional, tetapi juga membangun infrastruktur modern yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi pesat. Pelabuhan besar, bandara internasional, dan kereta api cepat mendefinisikan wajah baru China. Kota-kota besar seperti Shanghai dan Beijing berkembang pesat, menjadi pusat perdagangan dan industri. Sementara itu, setelah kegoncangan Tiananmen 1989, Jiang berhasil merajut kembali stabilitas politik, memberikan dasar yang kokoh bagi reformasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, di balik kemakmuran yang tercapai, muncul ketimpangan yang semakin nyata. Kesenjangan sosial semakin lebar, dengan ketidaksetaraan pendapatan yang meluas, menciptakan jurang antara kaya dan miskin, kota dan desa. Layanan kesehatan dan pendidikan pun mengalami perubahan signifikan dengan sektor swasta semakin mendominasi. Di ujung kepemimpinannya, Jiang Zemin memutuskan mundur dari jabatan Sekretaris Jenderal pada 2002, memberi ruang bagi pemimpin baru Hu Jintao. Keputusan ini mencerminkan kesadaran Jiang akan pentingnya peralihan kepemimpinan yang mulus, memberikan kesempatan bagi generasi berikutnya untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Dengan demikian, pengunduran dirinya bukan sekadar akhir, tetapi juga pembuka jalan bagi babak baru dalam perjalanan besar China. Setelah Jiang Zemin, Hu Jintao melanjutkan tongkat kepemimpinan China pada 2002 dengan fokus pada pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Menyadari dampak dari pertumbuhan ekonomi yang pesat, Hu memperkenalkan konsep scientific development yang bertujuan menyeimbangkan ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Pembangunan
kini lebih berfokus pada stabilitas jangka panjang, mengusung kebijakan Common Prosperity yang berupaya mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan akses yang lebih merata pada pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Pada masa pemerintahannya, China semakin memperkuat posisi internasionalnya. Beijing menjadi tuan rumah Olimpiade 2008, sebuah simbol kebangkitan Cina di panggung dunia. Dengan perusahaan-perusahaan raksasa seperti Huawei, Lenovo, dan BYD, China semakin mendominasi perdagangan global. Namun, meskipun ekonomi terus berkembang, ketimpangan sosial dan masalah lingkungan semakin nyata. Wilayah pesisir yang makmur semakin jauh tertinggal dari pedalaman, memunculkan ketegangan sosial yang menjadi salah satu tantangan besar WHO. Di tengah kesuksesan, ketergantungan pada sektor industri berat dan ekspor tetap menjadi masalah jangka panjang. Ditambah tantangan demografis dan sistem pensiun yang semakin rumit, namun WHO mampu menjaga stabilitas politik, menguatkan kontrol partai komunis, dan memperkenalkan reformasi pemerintahan yang lebih efisien. Pada 2012, setelah 2 periode, WHO menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada Xi Jinping. Namun, kebijakan-kebijakannya tetap menjadi fondasi bagi generasi penerus, mempersiapkan China untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Xi Jinping mengambil alih kepemimpinan China pada 2012 dengan visi ambisius, menjadikan China sebagai kekuatan global dominan. Setahun setelah menjabat, ia memperkenalkan konsep Chinese Dream yang bukan hanya tentang kemakmuran ekonomi, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan fokus pada pembangunan inklusif, Xi bertekad agar setiap lapisan masyarakat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Di 2013, Xi meluncurkan Belt and Road Initiative, proyek infrastruktur megah yang menghubungkan China dengan dunia. Melalui jalan raya, pelabuhan, dan kereta cepat, China membuka pasar baru dan memperkuat posisi ekonominya. Proyek ini, yang biayanya lebih dari $1 triliun, juga memperluas pengaruh politik dan ekonomi China ke Asia, Afrika, dan Eropa. Dalam waktu singkat, China melesat, menggeser negara-negara besar lainnya dengan PDB yang kini menjadi terbesar kedua setelah Amerika. Xi tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, ia juga mendorong investasi besar dalam teknologi melalui Made in China 2025, menjadikan China pemimpin dalam AI, robotika, dan kendaraan listrik. Perusahaan seperti Huawei dan Alibaba berkembang pesat berkat dukungan pemerintah, memperkuat dominasi China di pasar global. Pencapaian terbesar Xi adalah penanggulangan kemiskinan. Lebih dari 800 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim berkat pembangunan inklusif, akses perumahan, dan pelatihan keterampilan. Keberhasilan ini menciptakan pasar domestik yang lebih besar dan mengurangi kesenjangan sosial. Di kancah internasional, Xi memperkenalkan Community of Shared Future for Mankind, visi untuk menciptakan dunia yang lebih adil dengan China sebagai pusat pembangunan global. Dengan diplomasi aktif dan memperkuat hubungan internasional, Xi membawa China ke tingkat baru dalam kerjasama multilateral, semakin memperkuat pengaruhnya di dunia. Kebangkitan China sebagai kekuatan ekonomi, politik, dan militer semakin mengguncang tatanan geopolitik global yang perlahan beralih ke arah dunia multipolar. Dalam peta baru ini, kekuasaan dan pengaruh tak lagi terpusat pada satu negara, tetapi tersebar merata di beberapa pusat kekuatan utama. Dan China, dengan konsistensinya, telah menjadi pemain dominan dalam perubahan ini. Pemerintah China dengan kekuatan pemerintahan otoriter berhasil membalik keadaan dan mencatatkan kesuksesan besar. Sejak Deng Xiaoping hingga Xi Jinping, tidak ada perubahan signifikan dalam ideologi dan kepemimpinan politik negara ini.
Mungkin inilah yang membuat Barat gelisah karena anggapan akhir sejarah yang digagas Francis Fukuyama pada 1962 tentang dunia yang dipimpin secara demokratis semakin terbukti gagal. Kita melihat Korea Utara dengan Kim Jong-un, Rusia dengan Putin, dan China dengan Xi Jinping tetap tegak berdiri. China punya cara unik dalam memilih pemimpin, yakni melalui penunjukan Kongres Partai Komunis China. Setiap pemimpin, seperti Deng Xiaoping, telah menanamkan pesan untuk pembangunan jangka panjang, termasuk perubahan fokus dari pertahanan domestik menjadi kekuatan maritim yang lebih agresif. Hal ini bertumbuh dengan pesat di bawah kepemimpinan Xi Jinping yang menyatukan ambisi besar untuk kemakmuran dan kejayaan China. Di bawah Chinese Dream yang dia canangkan, Xi mewarisi penguatan wilayah yang pernah dikuasai dinasti Qing, dari Hong Kong, Macau, hingga Taiwan, yang kini menjadi bagian dari impian China untuk kembali menegaskan klaimnya atas Kepulauan Senkaku dan Laut China Selatan. Namun, impian China ini bukanlah hal baru. Sejak era dinasti Qing, China sudah berusaha untuk bangkit dengan berbagai program modernisasi yang selalu gagal. Kini, di bawah Partai Komunis China, Xi Jinping bertekad melanjutkan perjuangan panjang itu melalui sosialisme dengan karakter China, mencapai kemakmuran, militer kuat, dan kebangkitan nasional. Dalam pidato-pidatonya, Xi menekankan pentingnya kerja keras untuk meraih impian tersebut. Rasa manis dari impian China yang merupakan kebanggaan, kemerdekaan, dan kehidupan yang makmur tak akan tercapai tanpa aksi nyata. Impiannya juga mencakup penanggulangan korupsi dan pemerataan pembangunan dengan menegakkan etika di kalangan elit dan mengubah China menjadi kekuatan teknologi yang menakutkan bagi pesaing global. Dari ekonomi manufaktur terbesar hingga negara sains terdepan, China terus maju menuju status superpower yang tak bisa diganggu-gugat. Seperti yang pernah dikatakan Deng Xiaoping, sembunyikan kehebatanmu, teruskan upayamu. Kini, Xi Jinping menegaskan bahwa impian China bukannya hanya sebuah fantasi. Itu adalah kenyataan yang harus diwujudkan dengan kerja keras, darah, keringat, dan air laut. Keajaiban China dalam meraih kekayaan tak lepas dari satu faktor kunci yang jarang disorot, sistem meritokrasi. Sistem ini, yang menilai individu berdasarkan kemampuan dan prestasi, telah menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi dan pemerintahan China. Sejak dinasti Han, prinsip dasar meritokrasi sudah mendarah daging dalam administrasi negara. Di masa Mao Zedong, meski ideologi menguat, reformasi ekonomi sejak 1980-an semakin memberi tempat bagi meritokrasi dalam seleksi pejabat negara. Berbeda dengan negara-negara lain yang sering terjebak dalam nepotisme, di China, pemimpin dipilih bukan karena hubungan keluarga atau kekuatan politik, melainkan karena kemampuan konkret dan rekam jejak yang gemilang. Inilah yang memungkinkan China memiliki pemerintahan yang efisien dengan pemimpin yang kompeten di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan teknologi yang mendorong keberhasilan besar. Proses seleksi pejabat melalui ujian dan pengalaman lapangan memastikan bahwa mereka yang naik ke posisi kekuasaan benar-benar memiliki kualifikasi terbaik. Ini tercermin jelas dalam kebijakan ekonomi yang terencana dan diterapkan dengan baik. Para pemimpin yang berasal dari latar belakang ekonomi dan manajemen seperti yang terlihat di Provinsi Zhejiang dan Guangdong memiliki visi yang luas dalam membuka kawasan untuk investasi asing dan mendorong reformasi. Meritokrasi juga memastikan stabilitas politik yang esensial bagi kebijakan jangka panjang China tanpa gangguan dari pihak yang tidak kompeten atau memiliki kepentingan pribadi. Kebijakan seperti Made in China 2025 dan Belt and Road Initiative bisa diterapkan secara konsisten. Bahkan,
Sistem ini mampu mengurangi kesenjangan antara kota dan desa dengan menempatkan pemimpin yang memiliki kapasitas untuk merancang proyek besar di daerah-daerah yang tertinggal. Kebijakan meritokrasi turut berperan besar dalam membangun kelas menengah yang berkembang pesat. Sistem pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan teknis dan akademis memberikan kesempatan bagi individu berbakat untuk mengakses pekerjaan di sektor industri dan teknologi. Melalui program pelatihan dan beasiswa, China terus memperkuat daya saing globalnya. Di balik setiap keberhasilan ekonomi China, ada sistem yang mengutamakan kompetensi dan prestasi. Sebuah dasar yang memungkinkan negara ini bukan hanya tumbuh besar, tapi juga menjadi kekuatan global yang tak bisa diabaikan. Sebuah bukti bahwa dalam dunia yang sering terjebak dalam politik kekuasaan, kemampuan dan kecakapan tetap menjadi kunci utama untuk membangun negara yang kuat dan kaya.